Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali berjumpa dengan kalian, siswa-siswi kelas 11 IPA MA Bidaul Falah. Ini adalah PDR kita yang ke-12. Silakan kalian cermati buku kalian halaman 60-62 untuk mendukung pembelajaran ini. Kita akan belajar tentang sistem peradilan di Indonesia meliputi komponen, alat kelengkapan, dan tingkatan lembaga. Sebelum ke sana, mari kita mengingat kembali bahwa selain eksekutif dan legislatif, Indonesia memiliki kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini didasarkan pada amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 dan 3 dan beberapa undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Oke. Yang memegang kendali kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah MA, MK, dan KY. Oke. Next kita belajar tentang apa sih peradilan dan pengadilan itu? Apa sih bedanya? Nah, ini dia. Peradilan itu merujuk pada proses mengadili perkara. Kalau pengadilan merujuk pada tempat, majelis atau dewan di mana dilaksanakan proses peradilan tersebut untuk menegakkan hukum. Oke. Jelas ya perbedaannya. Next, kita pelajari komponen sistem peradilan. Ada 4. 1, 2, 3, 4. 1. Materi hukum mencakup hukum material dan formal. Hukum material itu berisi perintah dan larangan dalam KUH, pidana dan perdata dan peraturan perundangan lainnya, dan hukum formal atau hukum acara bagaimana mempertahankan bagaimana melaksanakan hukum material. 2. Prosedur atau tahapan proses pengajuan perkara. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. 3. Budaya hukum, yakni kesadaran hukum yang dimiliki seluruh komponen bangsa, baik aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat. 4. Hierarki kelembagaan peradilan, yakni susunan atau tingkatan lembaga peradilan sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Oke. Jelaskan skema prosedur peradilan pidana. Jadi suatu perkara itu melalui suatu proses tahapan untuk kemudian masuk ke persidangan. Dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi untuk memastikan apakah suatu perkara atau suatu perkara itu termasuk pelanggaran hukum atau tidak. Kalau ya, lalu masuk ke tahap penyidikan dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa pihak-pihak terkait, tersangka dan saksi. Oke, setelah selesai dilakukan proses penuntutan oleh jaksa, yakni jaksa penuntut umum. Lalu kemudian masuk ke persidangan, disidangkan, diketuai oleh hakim untuk memeriksa perkara tersebut lalu memutuskan perkara tersebut. Oke. Dalam proses tersebut, ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu alat kelengkapan peradilan. Siapa saja mereka? Ada 4. 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan, 3. Kehakiman, 4. Advokat. Kepolisian itu dalam hal proses hukum pidana melaksanakan tugas untuk menyelidik dan menyidik suatu kasus. Setelah selesai, maka dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Kepolisian dalam hal ini lembaganya namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Kejaksaan dalam hal ini nama lembaganya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Di tingkat pusat namanya Kejaksaan Agung. Nah, yang nuntut perkara itu, yang melakukan penuntutan umum itu namanya jaksa penuntut umum, yang punya tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan perkara dan melaksanakan penetapan hakim. Yang bertugas mengadili, memeriksa, lalu memutuskan perkara namanya pihak kehakiman. Dalam suatu proses pengadilan diwakili oleh hakim.
Di level pusat, lembaga kehakiman ini dipegang oleh Mahkamah Agung. Lalu dalam proses tersebut terlibat juga masyarakat sipil yang bernama advokat. Siapa mereka? Mereka adalah para pengacara, orang yang punya profesi memberikan jasa hukum. Bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, atau kegiatan lain untuk kepentingan klien hukumnya. Kita mengenal mereka dengan nama pengacara. Pengacara itu harus memiliki 4 hal. 1. Kompetensi, yaitu kemampuan pengetahuan, punya dasar keilmuan hukum, seorang sarjana hukum. 2. Punya integritas, yaitu kejujuran. 3. Punya loyalitas, yaitu pengabdian total dalam membela kliennya. Lalu keempat, responsibilitas, bertanggung jawab baik secara hukum maupun secara moral. Oke, itulah alat kelengkapan peradilan. Selanjutnya kita mengenal tingkatan kewenangan lembaga peradilan. Suatu perkara dalam proses peradilannya itu akan mendapatkan putusan. Nah, yang memutuskan adalah pengadilan. Ada tingkatannya, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, dan kasasi dan PK atau peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Jadi lembaga peradilan itu dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Di level rendah ada di level yang terendah ada di kabupaten atau kota. Lembaga tersebut tidak semuanya sejajar, akan tetapi ditempatkan secara bertingkat atau hierarkis sesuai peran dan fungsinya. Saya jelaskan, mari kita pelajari lebih lanjut. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, dan kasasi serta peninjauan kembali oleh MA. Gimana penjelasannya? Seperti ini. Pengadilan tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan negeri. Pengadilan negeri memiliki kekuasaan hukum meliputi satu wilayah kabupaten kota. Pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang di wilayah hukumnya. Oke, ini di level kabupaten atau kota. Lalu ada pengadilan tingkat kedua, namanya pengadilan tinggi. Ada di wilayah provinsi. Tugasnya mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dimintakan banding. Jika ada suatu kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri, tapi pihak-pihak terkait tidak atau belum puas, maka bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Oke. Lalu yang ketiga namanya kasasi dan peninjauan kembali oleh MA. Ini yang memegang kendali adalah Mahkamah Agung di tingkat pusat. Kewenangan seperti apa kasasi dan PK itu? Membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim di pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi misalnya kasus tadi itu masih tidak puas di tingkat banding. Sudah ada keputusan dari pengadilan tinggi. Kalau masih tidak puas, bisa mengajukan kasasi. Bisa mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sesuai peraturan yang berlaku. Itu secara singkat penjelasannya seperti itu. Oke. Ini contohnya pengadilan negeri di Kudus, ada di Jalan Sunan Muria. Kalau yang ini contoh adalah gambar pengadilan tinggi yang ada di Jawa Tengah, letaknya ada di Semarang. Nah, itu beberapa contohnya. Minggu depan kita akan mempelajari klasifikasi lembaga kehakiman di Indonesia yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial serta yang ada di bawahnya. Oke, terima kasih. Itulah yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.